hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya hudan. Nah, kemudian tentang teori syafaat itu gimana? Lagi-lagi kalau masalah teknis saya kurang berani menjelaskan. Saya hanya berbasis apa yang saya dengar dari riwayat-riwayat yang saya baca. Jadi nanti semua orang itu akan deg-degan, Bu. Semuanya akan deg-degan karena dia tahu kita punya dosa yang orang lain nggak tahu ya. Ibu ini kan laki-laki di depan saya ini kelihatan soleh-soleh semua, tapi nggak tahu kalau mereka gilnya lebih tebal daripada yang kita duga kan. Tapi tampilannya itu loh, picinya. Jidatnya hitam, Bu, di sini ada 2. Kadang malah sampai di sini ada hitamnya. Nggak tahu caranya gimana hitam. Oh, ternyata sering tidur. Ada yang jidatnya hitam, ada yang begini. Saya bilang, ente gimana sih tuh sujudnya? Ternyata tidur mulu kalau pengajian. Nah, baik. Maka kemudian yang saya tahu adalah nanti kita semua deg-degan. Tentu kadar deg-degannya berbeda-beda. Kalau kita pede dengan amal kita nggak terlalu deg-degan lah. Namanya orang mau diaudit, Bu. Ibu lagi ujian skripsi, teman-teman ujian skripsi yang bikin kita sendiri, jadi kita tahu, tapi tetap ada deg-degan ya, walaupun kita tahu bahwa nanti ditanya pasti bisa jawab. Sama kayak nikah lah, nikah itu kan pendek, saya terima nikahnya, udah gitu pendek dikasih tulisan lagi, udah gitu ada persiapan dulu, ayo baca dulu, tapi tetap ada perasaan. Nah, nanti ada orang yang udah dari awal nggak pede, waduh amal saya nggak ada, sholat aja nggak tahu zuhur berapa rakaat. Dan dia baru tahu ada sholat zuhur ternyata namanya ya. Islamnya Islam KTP itu, makanya KTP-nya masuk surga, dianya dihisap itu. Nah, orang yang seperti ini nanti dia akan cari itu orang-orang yang pernah berdosa, dituntut nanti. Saat itulah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Nanti dia bilang gua nggak sholat gara-gara bapak nggak pernah ngajarin sholat. Udah nggak ngajarin sholat, nggak nyuruh anaknya ke TPA, baca Quran nggak bisa, disuruh les komputer, disuruh les balet, disuruh apa, tapi nggak bisa baca Quran. Akhirnya gue nggak sholat. Mana bapak? Bapaknya dicari, bapaknya kabur, takut diminta pertanggungjawaban. Ya firul mar'u min akhi. Ketemu istri juga takut, karena mungkin dia tahu dia banyak salah pada istri. Ketemu suami juga takut, karena dia tahu mungkin dia banyak salah pada suami. Ketemu anak juga takut. Nah, saat itu orang-orang yang udah deg-degan itu akan nyari pahala-pahala nih. Siapa nih? Oh, ini tukang gibah nih, pasti ada gibah. Tuhan, itu kayaknya tuh pernah gibahin saya tuh, cek dulu, cek, oh ternyata ada. Terus gimana minta poinnya? Kasih poin. Jadi ada orang yang masuk surga bukan karena dia punya poin banyak, tapi karena poinnya nyari nutur di hari kiamat. Ini siapa aja nih yang pernah gibahin ini? Maka dia bersyukur, ya Allah terima kasih yang gibah ada 1000. Nanti di sini dia sebel digibahin, di sana bahagia. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus punya poin banyak. Nanti ada anak kita, cucu kita yang poinnya kurang berapa poin? Kurang 14 nih, mama kasih 200. Mama yang ngasih. Kurang 14 dikasih 200, langsung levelnya tinggi. Kan kita nggak bisa jamin anak kita sesoleh kita. Nggak bisa jamin anak kita lebih baik dari kita, atau malah jangan-jangan lebih buruk. Karena kita punya spare ibadah yang cukup untuk memberi syafaat. Kapan? Apakah sudah dihisap atau belum? Mungkin nanti kasusnya ada yang sebelum hisap sudah nyari-nyari, ada yang sudah dihisap, kayaknya saya pede, ternyata kurang 2 on. Nah, cari 2 on dulu, di mana ini? Ada yang lagi masuk surga tuh. Nah, itu tuh. Tahan dulu, poinnya diminta. Jadi yang ibu baca mungkin setelah setelah dihisap, mungkin bisa jadi prosesnya. Ada yang dari awal udah deg-degan dia nyari, ada yang pas dihisap awalnya pede, tapi pas kelihatan, ternyata banyak juga ya. Ya Allah, dosa banyak banget ini. Lah, kirain zakat saya banyak, ternyata banyakan riaknya mah zakat nih. Zakat di live Instagram ya. Guys, saya lagi zakat nih guys nih. Pergi umroh pakai Instagram guys, Ka'bah di belakang tuh guys. Masya Allah guys. Ya, nanti mekanismenya itu rada gimana, betul. Nanti teknisnya saya nggak tahu karena riwayatnya nggak detail. Kalaupun detail nanti bingungin kita. Mendingan yang riwayat yang ada, ya itu tadi. Ada yang sebelumnya sudah terdekan, ada. Nanti ada yang lebih enak, Bu. Ada 7 kelompok yang dimana orang lain dihisap dia malah tenang-tenang, Bu.
Jadi dipanggil, oke. Teman-teman yang dapat label Al-Imamul Adil, silakan langsung masuk ke sini. Nggak pakai check in masuk surganya, nggak pakai ngantri bagasi, langsung masuk. Karena Nabi bilang sab'atun, kurang 2 ya. Yuzilluhumullah yauma la dzilla illa dzillu. Yang pertama imam adil, pemerintah yang baik itu nanti karena pemerintah bisa jahat bisa, tapi yang baik itu langsung masuk surga, nggak pakai check in, nggak pakai check in ya. Tapi susah nyari pemerintah yang adil ya Bu ya. Yang ada gimana? Adil tapi ya lumayan lah gitu. Insya Allah adil, insya Allah adil. Yang kedua nih, syabun nasyafi taatillah, remaja yang ibadahnya banyak. Itu sulit banget Bu, karena pengajian itu yang banyak ibu-ibu dan bapak-bapak tua. Ini kok anak muda terpaksa karena jadwal dari pesantren. Coba suruh milih, datang pengajian saya amat nonton YouTube, milih nonton YouTube Bu, amat tidur milih tidur. Ini kan terpaksa jadwal nih. Kalau nggak dihukum, ibu-ibu yang datang dengan rela. Maka itu syabun nasyafi taatillah susah banget. Cari anak muda yang ibadahnya kuat itu sangat susah Bu, sangat susah. Saya termasuk hidup di pesantren itu nggak banyak yang begitu. Yang ada ya karena jadwal-jadwal tadi itu. Malah kadang-kadang udah soleh begini masih botak, berarti ngelanggar mulu tuh dihukum, digundulin begitu. Baik. Kemudian ada lagi rojulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang hatinya selalu ke masjid. Dia ngurus masjid, dia datang ke masjid. Gampang atau susah? Susah Bu. Makanya mahasiswa kan di masjid mulu. Emang kebetulan pesantrennya di masjid, tinggal di situ. Kalau disuruh milih tinggal di kamar masjid apa tinggal di asrama, milih di asrama Bu. Tapi Anda dipaksa menjadi soleh itu saja, bukan soleh, dipaksa menjadi soleh. Mudah-mudahan terbiasa, nanti pas sudah keluar jadi soleh betulan. Karena hasil observasi saya, yang mau ngaji rutin itu orang tua yang udah sadar. Anak muda mah nggak sadar. Lah kalau anak muda kayak gitu enak banget tuh. Nanti ada lagi rajulun tasaddaqa wa akhfa shadaqatahu hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Ada orang yang dermawan banget tapi nggak mau dikenal. Ada yang dermawan, ada yang mau dikenal banyak. Ini nggak mau dikenal Bu. Sampai tangan kiri nggak tahu yang dinafkahkan tangan kanan. Jadi kalau sedekah tangannya diumpetin. Bukan begini, bukan. Ini gambaran dia emang nggak pengen popularitas, nggak pengen tahu-tahu. Karena orang kita kalau punya duit pengen dipakai sendiri Bu. Ibu kalau punya duit 2 juta, punya duit 10 juta, itu pengennya kepake. Entah pengen umroh, entah pengen jalan-jalan, entah pengen beli ini, beli itu. Waduh, kayaknya mobil harus ganti nih, kayak gitu misalnya. Waduh, motor kempes mulu nih, ganti ban HP juga kayaknya udah hang mulu, pengen ganti. Dan itu kodrat. Nanti ada orang yang dia sendiri pakaiannya biasa, hidupnya sederhana, tapi sedekahnya luar biasa. Nah orang kayak gini nih udah nggak usah dihisap lah sana, nggak usah cekin langsung masuk surga gitu. Kalau kita kan cekin Bu, dicek bagasi, kelebihan bagasi masih nawar dulu. Pak cuma 2 kilo Pak, 2 kilo kali 300.000 Bu, 600. Ya Pak gimana dong Pak, masih nawar-nawar. Nanti ada yang begitu 7 kelompok. Nah kalau kita bisa syukur, kalau enggak ya susah. Ada lagi orang yang kemudian diajak selingkuh oleh perempuan yang sangat cantik dan berkuasa, kemudian dia nolak, ini akhafullah. Itu enggak ada Bu, karena yang ada kita pengen malah punya pacar. Ini punya kesempatan, perempuannya cantik, punya jabatan, kalau enggak kita dihukum. Saya lebih baik dihukum daripada melakukan hal yang buruk. Itu susah banget itu. Karena mereka ini juga pengen punya pacar ini, anak-anak santri ini, ngebayangin. Lawang yang nggak punya pengen punya, ini udah punya kesempatan malah nolak, itu sangat sulit. Percaya sama saya. Karena naluri kita suka pada lawan jenis. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tapi laula ar-ra'a burhana rabbi. Anda jadi Nabi Yusuf kalau bisa nolak ditembak sama cewek cantik. Anda tuh nembak siapapun diterima Anda itu. Ditembak siapapun. Mohon maaf kalau saya bilang begini, Anda sama saya sama-sama santri lah. Nah, maka kapan proses pengumpulan poin atau nuntut-nuntut itu bisa jadi terjadinya sebelum dihisab atau setelah dihisab. Bahkan bisa jadi yang Ibu sampaikan, kita sudah di surga, lalu Allah tampakkan ada beberapa orang yang dulu baik secara personal tapi harus mempertanggungjawabkan dosanya. Nanti kita bisa minta sama Tuhan, Tuhan boleh nggak? Syukur-syukur dikabulkan. Kalau nggak dikabulin ya nggak apa-apa, kan dia dihukum karena kesalahannya, bukan karena apa-apa. Yang dia salah harus dihukum.
Nah, kenapa kita harus tahu ini semua? Supaya hidup kita dijalani dengan tertib. Ada kesempatan korupsi jadi nggak korupsi, gara-gara tahu korupsi itu dibenci Tuhan. Kan enak kalau nggak korupsi, misalnya seperti itu. Maka adanya ajaran agama itu sangat penting buat kita, karena ada hal-hal yang tidak bisa disentuh oleh hukum formal manusia. Hati itu nggak bisa dihukum, tapi agama masuk. Jangan hasut, jangan ghil, jangan riya, jangan takabur, karena takabur itu merusak, riya itu merusak, ghil merusak, dan seterusnya.